Salam bagimu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Sejenak kita bersama melalui saat teduh malam yang diselenggarakan oleh Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Kami telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk boleh memahami firman-Mu dengan benar. Dan kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari kitab Habakuk pasal 3. Ayat 17 sampai ayat 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Kekuatan di hidupku. Sahabat, saat teduh malam yang diberkati oleh Tuhan, kita sadar bahwa perjuangan dan peperangan rohani akan terus kita lalui. Kita bagaikan menempuh perjalanan di padang gurun, melewati kerikil dan bahkan batu-batu tajam yang berat. Pergumulan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi saat ini seolah-olah tak akan pernah usai dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita menghadapi dan menyikapinya? Sesungguhnya Habakuk pun punya alasan lemah dan putus asa dalam melihat dan mengalami kenyataan-kenyataan hidup. Dalam ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini adalah gambaran suatu keadaan yang sangat memprihatinkan, sangat meresahkan, dan tentu juga bisa menyesakkan. Namun kemudian Habakuk berkata, "Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan." Habakuk mampu bertahan di tengah kesulitan, pergumulan, tantangan, karena ia senantiasa memandang dan mengandalkan Tuhan. Habakuk menghadapi dan menyikapinya dengan menunjukkan keyakinan dan percayanya di dalam Tuhan. Pengharapannya tidak diletakkan pada situasi sekelilingnya yang tidak menjanjikan. Karena itu ia pun berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Rusa adalah binatang lemah, tetapi kekuatan kakinya sangat mengagumkan karena mampu dengan lincahnya menjejak di atas bukit berbatu, melewati rintangan, hingga akhirnya sampai pada tempat tinggi dan jauh di puncak bukit. Hal ini menggambarkan kekuatan, daya tahan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya untuk menghadapi dan melewati masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Tuhan sumber kekuatan di hidup ini. Dia membuat kita mampu melewati semuanya. Di saat hidup, percaya dan mengikut Tuhan penuh dengan kesulitan dan tantangan. Pandanglah, berserahlah pada Tuhan Yesus. Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk memberi kemenangan bagi kita, umat-Nya. Sekalipun situasi meresahkan di sekitar kita, Dia kekuatan di hidup kita. Takjublah, karena Dia selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa segelap apapun. Jangan pernah putus harap dan menyerah. Pada saatnya, Dia akan mengubah ratapan kita menjadi sukacita. Jika Tuhan menyertai, tidak ada perkara yang mustahil. Bersama Tuhan, kita beroleh kekuatan untuk menghadapi segala hal dan melewati segala tantangan dan kesulitan. Bersama Tuhan, kita pasti bisa melewatinya. Karena bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara-saudaraku, kekuatan di hidup kita hanyalah di dalam Yesus Kristus. Mari bersama kita aminkan dalam pujian kekuatan di hidupku. Amin. Tak
Mari berdoa. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi kekuatan di hidup kami, melewati segala perkara. Atas kebenaran firman-Mu kami bersyukur. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus, firman-Mu akan sungguh-sungguh menuntun langkah kami menjalani hidup setiap waktu. Kami berdoa, mohon belas kasih Tuhan, terus menjaga melindungi kami dalam berbagai aktivitas kami, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kiranya semuanya terus kami mampu lakukan dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam kondisi sakit. Mereka yang terpapar virus corona, dimanapun mereka menerima perawatan saat ini. Oh Tuhan, kuatkanlah mereka untuk terus yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Karuniakanlah hikmat untuk terus mampu menghayati kemurahan Tuhan dan bersyukur dalam segala keadaan. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan, mereka akan pulih dari sakit. Berkati keluarga yang mendampingi. Berikan kesehatan yang prima juga kepada keluarga yang berduka cita ditopang dan dikuatkan oleh Allah untuk melewati perkara duka cita. Dan kami mohon kasih dan kemurahan Tuhan bagi anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan mereka yang harus belajar dari rumah. Berikan mereka kesabaran, agar mereka tetap tekun dan giat, berusaha dan berjuang. Diberkatilah mereka senantiasa. Kami mohon kasih kemurahan Tuhan bagi setiap orang tua kami dalam menjalani masa tua. Kiranya senantiasa juga bersuka cita di dalam Tuhan. Bagi pelayanan gereja-Mu, berkatilah dan dengan hikmat Allah juga akan mampu menata pelayanan di tengah-tengah situasi yang sedang kami hadapi. Bagi bangsa dan negara kami, di tengah pandemi yang saat ini sungguh memprihatinkan, pulihkanlah bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami semakin teguh dalam situasi saat ini. Pemerintah kami, teruslah karuniakan hikmat untuk menjadi alat Tuhan bagi tenaga kesehatan dan aparat keamanan. Juga kiranya tetap dalam lindungan Tuhan. Segala aktivitas pekerjaan dan profesi kami masing-masing, berkatilah ya Tuhan. Tuntunlah, peliharakanlah kami, jagalah kami dalam segala situasi dan keadaan. Lindungi kami malam ini, kiranya malam ini boleh kami lalui dalam sukacita damai sejahtera Allah. Kami mohon ampuni dosa kami Tuhan. Sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat, saat teduh malam yang diberkati oleh Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Dialah kekuatan di hidup kita. Tetaplah berdoa. Tetaplah semangat, berjaga-jagalah. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.